Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sebagai langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini, pada malam yang mulia ini, masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir pada tempat yang mulia ini. Kemudian selawat beriring salam sama-sama kita sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al beserta sahabat beliau sekalian, serta tak lupa kepada para alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama-ulama yang masih ada hingga akhir zaman kelak. Kata-kata penghormatan kepada Bapak Bupati Pidijaya, Bapak Wakil Bupati, serta segala unsur pemerintahan Pidijaya yang telah hadir pada tempat yang mulia ini. Kemudian kepada hadirin hadirat sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada malam yang berbahagia ini, kita menyebutnya sebagai malam nuzulul Quran. Artinya malam turunnya Al-Quran. Ada seorang guru bertanya kepada muridnya, apa dalil diperingati malam nuzulul Quran? Murid menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Guru bertanya lagi, pendapat yang kuat, mayoritas ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 terakhir daripada malam bulan Ramadan. Artinya 10 terakhir, 20, 21 hingga seterusnya. Dan wa arjaha, yang lebih diharapkan lagi Lailatul Qadar adalah pada malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Jadi bagaimana kita memperingati Lailatul Nuzulul Quran malam 17, sedangkan Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Maka murid itu terdiam. Oleh karenanya para ulama menjawab bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 2 periode, diturunkan 2 kali. Memang dalilnya benar bahwa Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar, Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Itu surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadri, dan juga surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan Al-Quran
mata, kasat mata secara kasat mata tidak nampak. Orang-orang kasyaf akan nampak, dinampakkan oleh Allah. Disitulah diletakkan Al-Quran yang diturunkan sekaligus daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu terjadi pada malam Lailatul Qadar yang 20, 21, 23 hingga seterusnya. Nah, apa yang terjadi pada 17 Ramadan? Yang terjadi pada 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran pertama sekali secara munajaman, berangsur-angsur, secara mufarrakan, baju-baju dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam 17 Ramadan inilah peristiwa agung terjadi. Terjadinya turunnya wahyu pertama, yakni malaikat menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang berkhulwah di Gua Hira. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun, maka hubbiba ilaihil khalaq, dicintakan kepadanya akan menyendiri. Rasulullah galak menyendiri, galak kalut. Gecok berbekalan yang disediakan oleh Khadijah, gejak gede Gua Hira bertahanus. Dalam tafsir Hazin, makna tahanus berasal daripada kata hanas. Hanas artinya dosa, artinya proses menjauhkan diri daripada dosa. Rasulullah beribadah di Gua Hira untuk menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat yang banyak terjadi di sekelilingnya. Ketika beliau berkeluar, ketika beliau beribadah 10 hari, 20 hari, 30 hari, hatinya menjadi bersih, hatinya menjadi suci. Dalam keadaan begitulah turunnya wahyu pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril berupa surah Al-Qalam. Iqra. Jibril mengatakan, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqari, saya tak dapat membaca. Dirangkul Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis, hatta balagha minil juhdu, sehingga saya merasa kepayahan. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, keadaan yang seolah-olah saya merasa mati, begitu payahnya. Kemudian dilepaskan lagi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan lagi, Iqra. Nabi Muhammad tetap menjawab, Ma ana biqari, saya tak dapat membaca, saya bukan orang yang dapat membaca. Dirangkul lagi kali kedua. Nabi Muhammad merasa kepayahan, dilepas lagi. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, Iqra. Nabi Muhammad tetap mengatakan, Ma ana biqari, saya tak dapat membaca. 3 kali Nabi Muhammad mengatakan, Ma ana biqari, saya tak dapat membaca. 3 kali malaikat merangkul Nabi Muhammad. Dalam tafsir Hazin juzuk 4 halaman 268 disebutkan, wal hikmatu fi ghattihi, apa hikmah dibalik dirangkulnya Nabi Muhammad adalah syughluhu 'anil iltifati ila ghairihi, untuk menjadikan Nabi Muhammad fokus, untuk menjadikan konsentrasi Nabi Muhammad untuk apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Wa taswal mubalaghatu fi tasfiyati qalbi, untuk menjadikan hatinya benar-benar bersih. Walidha karrara salasan, karena itu diulang 3 kali, lega ulang, supaya Nabi Muhammad mengajar fokus, supaya diterima materi dari Jibril. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa dalam proses pendidikan ini memerlukan seorang guru yang benar-benar serius, seorang murid yang benar-benar fokus, dan juga dukungan daripada orang tua. Malaikat Jibril adalah guru, Nabi Muhammad adalah murid, Khadijah adalah pendukung
pendidikan hanya ditanya lekat hal-hal yang laga. Ditanya kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 185 berpegang bahwa bulan Ramadan adalah bulan turun Al-Quran. Al-Quran menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Lu tarawih tak baca doa. Wa bil huda mutamassikin, ya Allah ya Tuhanku Nabi, ya Allah kamu dengan petunjuknya kamu berpegang. Artinya dengan Al-Quran kamu berpegang. Kemudian kata baca Al-Quran dalam surah Iqra, no Iqra bacalah kata baca Al-Quran. Kemudian ada baca Quran berubah di satu surat dalam juz 18 surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang dalam salat mereka itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang daripada perbuatan sia-sia mereka menjauhkan diri. Jadi macam dia baca surah Al-Mu'minun ayat ditanya tanda orang beriman adalah tapi jiwa daripada perbuatan yang lain. Lu tarawih juga yang dia baca doa. Wa 'anil lagwi mu'ridin, ya Allah dijadikan kamu orang yang berjiwa daripada buat lain. Dalam Quran yang dia baca surah Al-Baqarah dipegang Quran petunjuk. Lu tarawih kamu doa tanya berpegang pada petunjuk. Kemudian baca tahu kenyataan bunuh bakidan bimlai potidoh boleh malam dibunuh Honda. Tahu dalam masjid hello. Yang tanya dah berdoa lagi buat lagi tak baca buat. Maka menanti kita juga ancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shaf. Orang-orang yang mengatakan apa yang mereka tidak mengerjakannya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguh besar marah Allah bagi orang-orang yang hanya mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Makanya takun Allah, ya Allah menjadi kamu puji turun yang puji Allah dari buat lalai. Makanya kita amai kita jaga lagi Nabi Muhammad jaga puji Allah daripada kebisingan kemaksiatan di kota Mekah. Kemudian pelajaran kedua yang dapat tak ambil dari kisahnya adalah Iqra, membaca menurut sebagian ahli tafsir ada dua kata. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Iqra pertama adalah Iqra li nafsik, baca untuk dirinya. Kemudian Iqra kedua Iqra lit tabligh, baca untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka dengannya mendidik generasi ini, diri kita, pribadi kita, keluarga kita supaya rajin membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca ilmu agama untuk konsumsi pribadi. Setelah matang untuk pribadi, sampaikan untuk orang lain. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga adalah ternyata turunnya surah Iqra itu bukan hanya dorongan untuk membaca, tapi juga menulis. Di ujungnya ayat 5, Iqra bismi rabbika
belajar berangsur-angsur, royal dan baca Quran setuju. Yang akan lebih menetap daripada tiurau apabila haji wali yang belu-belu baca ada. Mana cikgu? Orangnya nak dapat baca. Seminggu tinggal dapat jajan anak, jajan halangan tanyong, jajan halangan tengku. Jadi hangat subur ilmu dalam hati. Maka oleh karenanya, hikmah pertama berangsur-angsur adalah pokok. Kedua, tajdidul hujjati lil mu'anidin. Terjadinya pembaharuan hujjah bagi para penentang. Jadi Al-Quran itu turun ketika ada sebuah peristiwa. Bantu dakwah bapak, jual beli haram, riba haram. Terus ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Lupa haram jual beli dan Allah lupa haram riba. Langsung terjawab. Terus ulun tanya tentang terus ayat yas'alunaka 'anil mahiyy. Terus ulun tanya tentang ruh. Terus ayat yas'alunaka 'anil ruh. Nah ulun dakwah Nabi Muhammad bahawa Allah nak galak gelik Nabi Allah kan ketinggal Nabi Muhammad. Terus ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini penting. Ini adalah pelajaran bagi kita dalam menerapkan solusi terhadap setiap kasus. Jadi kita harus memperbaharui solusi untuk setiap kasus. Nah kasus semuanya dah solusi. Nah kasus lain dah solusi lain. Artinya hanya pemimpin keluarga, pemimpin diri sendiri, pemimpin bangsa harus peka terhadap setiap masalah. Masalah dalam keluarga kita. Hari ini apa masalah? Apa solusinya? Besok apa masalah? Apa solusinya? Sebagaimana ayat Al-Quran turun untuk menjawab setiap masalah. Yang ketiga adalah ziyadatul iman lil mu'minin. Turunnya Al-Quran berangsur-angsur untuk menambah keimanan bagi para mukmin. Jadi tiap menambah iman. 3 menambah iman. 2 menambah iman. Tambah iman. Maka yang ke pelajaran yang dapat kita ambil dari turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Pelajaran selanjutnya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, sebelumnya Nabi Muhammad adalah orang yang maksum dan para nabi semuanya maksum. Maka di dalam kitab Tarikh Nurul Yakin halaman 18 disebutkan mengapa nabi ini maksum terjaga. Sebelum kenabian terjaga, liyata'ahhalu, supaya mereka menjadi ahli ala amrin azim, di atas perkara yang besar, sayusdadu alaihim, yang akan dipikul mereka. Ketika ada sebuah perkara besar yang akan dipikul oleh seseorang, maka orang ini harus istimewa. Dia harus menjaga diri sebelum beban itu dipikul. Maka Nabi juga demikian. Karena akan berdoa, akan berdakwah, maka bergolong juga Nabi akan dijaga. Setelah menjadi Nabi juga terjaga. Apa hikmahnya? Liyakunu qudwatan lil umami, supaya mereka menjadi ikutan bagi umat. Pada kajian itu pemimpin umat diikut di umat, maka juga terjaga. Maka oleh karenanya, bila kita menginginkan generasi kita, menginginkan anak kita, menginginkan bangsa kita menjadi bangsa yang memikul sebuah tugas besar, tugas dakwah besar, amar ma'ruf nahi munkar, persiapkan mereka sejak dini. Jaga generasi kita, jaga masyarakat kita, supaya mereka jangan lalai dengan maksiat. Jaga hati kita, jaga hati anak kita, jaga hati keluarga kita, jaga hati bangsa kita, supaya jangan termasuk orang-orang yang terlalai dengan perbuatan lala. Berdoalah selalu wa 'anil lagwi mu'ridin. Mengapa kita tidak khusyuk
sehingga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang ulun keluarga maaf karena cepat baca karena waktu tingkat kata pres. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.